Halo, apa kabar? Salam jumpa lagi dengan gua Muda dalam program Ngopi Ngobrol Perkembangan Indonesia. Nah, kali ini kita ngebahas informasi mengenai pergantian atau peralihan fungsi Bandara Kertajati menjadi bengkel pesawat terbang. Nah, tentunya banyak pihak juga yang memberikan kritikan ataupun tanggapan mengenai keputusan pemerintah ini. Lalu bagaimana? Saya akan ketemu dan saya akan kedatangan tamu yang paling istimewa yang mengerti akan masalah ini. Tapi seperti biasa, saya biasa menunggu. Ada, Sidul juga apa? Halo Pak Muda, apa Hey. kabar? Aduh. Ini Ya, siapa lagi yang undang? saya diundang sama orang kantor Bang Muda untuk hadir di acara diskusi hari ini. Dia lagi yang datang. Kali di program saya dia lagi yang datang. Saya harus bahas apa nih? Saya harus bahas apa? Ini sekali lagi saya kenalkan sama pemirsa di rumah bahwa ini adalah Mas Bowo tanpa pra dari Indo Parameter. Beliau adalah segala analis berbagai macam masalah yang ada di Indonesia. Gimana, apa kabar Mas Bowo? Ya, kemarin setelah pulang dari studio, saya mengurungkan niat saya untuk berbisnis beras dan goodie bag. Yes, saya tahu itu. Ternyata sudah ada pemainnya. Betul. Ya sudah, akhirnya saya beralih profesi lagi menjadi analis. Bagus sekali karena memang analis ya sudah analis artinya memberikan analis yang terbaik bagi Iya masyarakat. dong, Nah, iya dong. kebetulan nih Mas Bowo kita lagi ngebahas mengenai peralih fungsi atau berganti fungsinya Bandara Internasional Kertajati di Majalengka menjadi bengkel. Jadi bengkel. Artinya selama ini kan kita tahu bahwa Presiden Jokowi atau pemerintah ataupun Menteri Perhubungan Nanti dulu. mengatakan Ini bengkel SMK atau bengkel apa? jadi Bandara Internasional, aduh ini bahaya, dia tahu apa enggak materi ini ya? Ini tim kreatif gimana sih? Jadi Bandara Internasional Kertajati beralih fungsi menjadi bengkel pesawat terbang. Oh begitu. Yes. Bengkel pesawat. Langsung aja gimana Saya menurut? pikir bengkel SMK. Bukan, itu beda cerita lagi. Oh begitu ya. Nyaris-nyaris tipis lah. Nah, Gimana menurut pandangan Mas Bowo nih? Jadi begini Bang Muda. Di awal berdirinya Bandara Kerja Bakti, Bukan Kertajati. Oh, Bukan Kerja- kerja bakti, emang hari Minggu Karang Taruna Oh, gimana iya. sih? Mohon maaf. Saya kepleset lidah, mohon maaf. Jadi di awal berdirinya Bandara Kertajati, supaya Yes. saya nggak salah lagi nih. Yes. ya, itu memang sudah ada polemik karena lahan bandara itu berdiri di atas lahan pertanian. Betul sekali. Ya, menurut data Dinas Pertanian Majalengka, kalau tak salah ya, ini itu 1.800 diperuntukkan bandara. Lalu 3.200 diperuntukkan untuk aerospace gitu atau aerocity. Total berarti 5.000 ya? Nah, 5.000 total hektar. jadi 5.000. 5.000 hektar ya? Ya, betul. Memang begini ya, Bang Muda. Majalengka itu sebetulnya daerah yang sangat agraris, daerah yang sangat subur gitu. Jadi kalau Pak Jokowi ini punya komitmen untuk merealisasikan kedaulatan pangan gitu. Kita itu tak perlu impor. Tak perlu impor beras ya. Jadi Majalengka itu kalau ditanam padi 5.000 hektar dengan varietas yang biasa gitu. Itu 1 hektar aja akan menghasilkan gabah sebesar 6 ton. Oke. Nah, kalau dikali 5.000 berarti ada 30.000 ton. Oke. Kan begitu Iya. ya? Itu varietas biasa. Lalu kemarin itu ada juga penemuan dari petani juga. Oke. Petani Indonesia menggugat menggunakan varietas purba. Oke. Varietas purba itu 1 hektar bisa menghasilkan 15 ton. Nah, kalau di total 5.000 hektar, artinya petani akan panen raya sebanyak 75.000 ton.
Lebih dari target ya. Lebih dari target. Tapi sebentar Mas Bowo. Jadi Sebentar. Ini kita lagi ngomongin Bandara Kertajati. Apa sampai ngomong sampai ya, Mas Bowo, maaf. kita lagi konsen ngomongin Bandara Kertajati. Saya juga bicara sejarah bahwa Maksudnya sejarah gimana sih? sejarah bahwa Majalengka itu tanahnya subur, agraris gitu. Nah, kalau tata kelolanya benar gitu, Jawa Barat ini kita genjot produksi pertanian. Wah, Indonesia seperti mangkuk pangannya Asia, Bang Ye. Oke, Bang Huda. kayak begini dia ngomongin mangkok. Ini mangkuk Asia segini. Oke. Jadi ya. kalau ASEAN segini. Oh, Ini kalau- Asia. Kalau ngomong ASEAN segini ya. ASEAN segini. Asia segini ya. Ya, makanya saya bicara mangkuk pangan Asia begini. Jadi, Mas Bowo, kita Ya. kembali mengenai Bandara Kertajati. Artinya Bandara Kertajati sekarang pemerintah mengatakan bahwa Bandara Kertajati dialihfungsikan menjadi bengkel pesawat. Menurut pandangan Mas Bowo sendiri gimana? Kalau menurut saya ya, dalam situasi pandemik COVID-19 yang trennya masih tinggi, Itu kan pandemi lagi ngomong bandara. ini Mas, loh. ini. Nah, ini dia. Ini. Jadi pandemik COVID-19 yang semakin tinggi, Mm-mm. rumah sakit sangat terbatas, pasiennya terus bertambah. Mm-mm. Nah, faktanya apa? Hotel-hotel yang banyak yang beralih fungsi menjadi rumah sakit. Oke. Jadi alangkah baiknya pemerintah ya itu mengalihfungsikan Bandara Kertajati sebagai rumah sakit ketimbang jadi bengkel. Lebih efisien ya. Lebih efektif efisien, ya. lebih efektif. Betul Mas Bowo. Karena beberapa kali ini kan kita tahu bahwa rumah sakit di sejumlah daerah penuh full betul. akibat pasien COVID Corona Yes, yang membludak. exactly. Pemerintah daerah maupun pusat menggunakan hotel-hotel, Ya. ya kan? Maksudnya Bandara Kertajati kenapa nggak dijadiin rumah sakit aja? Nah, itu harusnya dijadikan rumah sakit, harusnya. Kalau memang pemerintah keberpihakannya pada rakyat, punya empati terhadap rakyat, nggak mau rakyatnya sakit, rakyat harus sehat terus. Jadi punya skala prioritas. Ini harus dialihfungsikan sebagai rumah sakit ketimbang bengkel pesawat. Ya. Sekarang begini, Bang Muda, Oke. logikanya ya kan, sekarang penerbangan menurun karena COVID. Kata kan. siapa? Loh, kemarin itu saya baru antar saudara saya Heeh. mau terbang ke Maluku. Oke. Wah, itu bandara Soekarno-Hatta nih sepi banget Bang Sepi Muda, ya? sepi banget Sepi gitu. Nah, terus kan penumpang juga sedikit. Yes. gitu. Jadi buat saya ini bukan sesuatu yang sangat urgent gitu loh. Bikin Oke. bengkel. Oke. Karena begini ya, kalau bikin bengkel kan kita juga harus memperhatikan kebutuhan alat-alatnya. Oke. Artinya ada kos yang keluar lagi Yes. gitu. Betul. Sementara penerbangan juga sepi. Buat apa gitu, Mm. gitu ya. Mm-mm. Jadi harus ada skala prioritas. Nah, ini penderita COVID trennya masih tinggi. Jadi ini yang harus diprioritaskan. Oke. Ini tadi kan Mas Bowo bicara soal lahan. Kita tahu bahwa Bandara Kertajati ini dibangun di Betul. atas lahan Lahan 5.000 pertanian. hektar ya, lahan Betul. pertanian ya. Artinya sebelum pemerintah ngebangun Bandara Kertajati ini, Bandara Kertajati ini adalah lahan pertanian 5.000 hektar, 5.000 hektar. di mana Betul. bisa menghasilkan hasil pertanian, Betul. ya kan? Beras tadi yang Nah. saya bilang 30.000 ton. 30. Artinya ketika bandara ini dibangun dan diiming-iming dan digadang-gadang sebagai bandara internasional yang akan terkenal sekali menumbuhkan geliat ekonomi lah kurang lebih ya. Terus gagal. Itu dia. Gagal beralih fungsi menjadi bengkel. Bengkel. Artinya harapan masyarakat pun pupus berarti ya. Pupus. Bicara soal Bang Muda, ini ngomong-ngomong kopi. silakan. Memang disediakan buat saya. Ini buat saya dan itu buat Mas Bowo. Oke. Tas dulu kita. Siap. Tapi kok nggak ada logonya, polos-polos aja. Nggak lama lagi nanti ada logonya itu. Oh begitu. Ya. Biasa lah, ngerti lah, ya kan? Oke. Nggak lama lagi ada logonya. Saya seruput dulu ya. Seruput Mas Bowo. Kopi Indonesia enak sekali. Bangga dengan kopi Indonesia. Manis Bang Muda gitu, jangan bohong ini. Kopi saya pahit. Pahit banget kayak Broto Wali.
Ini nggak terlalu manis, tapi manisnya dapat. Pahit, masa pahit sih? Ini pahit. Nah, Mas Bowo ini kan usianya udah hampir menginjak kepala 5. Aduh. Iya kan? Jangan jujur amat dong. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula, Mas Begitu. Bowo. Bisa, kita kan tahu banyak konsumsi gula bisa jadi diabetes. Pemirsa juga di rumah mungkin tahu itu. Waduh. Iya kan? Iya. Nah, gitu. Nah, ngomong-ngomong soal gula yang tadi nggak manis, Iya. saya jadi ingat bahwa beberapa hari ini juga informasi beredar di media bahwa pemerintah akan berencana melakukan impor gula. Waduh. Nah, sekalian aja kita tanya, gimana menurut pandangan Mas Bowo nih? Nah, ini balik lagi ke Tapi serius ya? ini serius. Serius. Oke. Kita balik lagi soal Kertajati, berarti kita bicara soal Majalengka. Kan begitu ya? Kertajati Bicara Majalengka. apa urusan sama gula? Loh, kalau katanya founding father kita, proklamator kita ya, Pak Karno, dia bilang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iya. Yes. Ini Bang Muda kayaknya sudah melupakan sejarah soal Majalengka deh. Istri saya tuh orang Majalengka, Mas Bowo. Lu masa sih? Iya. Oh, jadi nih, begini, saya perlu sharing juga ke Tahu apa di soal Majalengka? saya perlu sharing juga ke Bang Muda ya. Oke. Dulu di era kolonial tahun 1848. Oke. Ya, itu pemerintahan kolonial membangun pabrik gula. Membangun pabrik gula. Ada namanya pabrik gula Jatiwangi. Jatiwangi. Iya, Kolonial nih ya? kolonial. Oke, Jatiwangi. Jatiwangi. Terus ada pabrik gula Parung Jaya. Parung Jaya. Oke. Ya, itu kalau bahasa Belandanya Suiker Fabrik Parung Jaya dan Suiker Fabrik Jatiwangi. Sok ke barat-baratan. Loh, ini bener loh. Bener ya? Literasinya ada ini. Oke, siap. Bekas-bekas bangunannya pun masih ada. Masih ada ya. Yang ketiga? Nah, yang ketiga itu pabrik gula Kadipaten. Pabrik gula Itu Kadipaten. berdiri tahun 1876. Hampir beda-beda tipis lain tadi. Beda. 1848 ya. Tadi 1848. Nah, beberapa tahun kemudian, tepatnya 1876, pemerintahan kolonial bikin pabrik gula lagi, namanya itu pabrik gula Kadipaten atau Suiker Fabrik Kadipaten. Kadipaten. Oke. Begitu. Nah, kemudian di tahun 1980-an gitu ya. Itu di era pemerintahan Orde Baru. Soeharto itu. Oke. Itu Soeharto loh yang katanya otoriter. Heeh. Dia bangun pabrik gula namanya Jati Juju. Jati Juju. Jati Di Juju. era Soeharto Di era dibangun ya? Soeharto, Oke. ya kan? Yang totaliter seperti itu aja masih punya hati untuk petani, kan begitu ya? Oke. Itu. Oke. Itu satu fakta yang tidak bisa terelakkan karena sejarah mencatat Majalengka itu dulunya pernah punya pabrik gula gitu. Oke. Ya, yang merusak ini, yang mindsetnya infrastruktur, tapi nggak tahu fungsinya buat apa, itu yang rusak. Lahan rusak. Lahan rusak, Beralih fungsi. petani nggak punya lahan. Petani nggak punya lahan. Begitu ya. Pembangunannya pun gagal. Pembangunan gagal. Pembangunannya pun gagal. Pembangunan gagal. Masyarakat nggak bisa dapat apa-apa. Nah, itu dia yang menjadi masalah. Artinya dengan demikian berarti Mas Bowo ya, dengan usaha dengan adanya bahwa daerah Mas Bowo kan tadi bilang Ya. menunjukkan bahwa daerah Majalengka adalah Majalengka. daerah yang agraris, tanah yang subur. Tanah yang Berarti subur. kalau misalkan memang penghasil gula di sana banyak, Indonesia nggak perlu impor gula dong. Nah, jadi begini ya, kita kembali lagi ke Kertajati. Oke. Kertajati itu memakan lahan pertanian tepatnya 5.000 hektar. 5.000 hektar. Oke. Asumsinya kalau 1 hektar lahan ini bisa menghasilkan 100 ton pohon tebu, kalau asumsinya rendemannya 6%, artinya bisa menghasilkan 6 ton gula. 6 ton gula per 6 ton gula per 1 hektar. hektar. Kali 5.000 menjadi 30.000 ton. 30.000 ton. 30.000 ton itu baru di Majalengka. Belum lagi di Jawa Timur. Dengan demikian baru penghasilan di Majalengka aja bisa 1 pulau Jawa itu selesai itu masalah gula. Luar biasa. Ditambah Ponorogo dan Jombang, Ya.
Satu Indonesia. Satu Indonesia. Berarti ini lagi-lagi nggak ada alasan pemerintah seharusnya melakukan impor gula ini. Yes. Betul. Sekarang ini. Kalau memang pemerintah punya komitmen untuk merealisasikan kedaulatan pangan, Oke. harusnya keberpihakannya ke petani, gitu kan begitu ya. Nah, sekarang impor argumentasinya ada aja, saya miris melihatnya. Mendengarnya saya sedih juga. Ini agak serius nih pemirsa nih, Ya. karena sorry bentar Mas Bowo, bahwa beberapa pekan ini kita disibukkan dengan pemberitaan bahwa Impor. gitu pemerintah akan melakukan impor beras ya, yang pertama ya, Betul. yang kedua garam ya. kan. Betul. Nah, dan yang ketiga ini gula. Jadi menurut pandangan Mas Bowo ini apa yang menjadi polemik nih mengenai Nah. impor gula nih? Kan begini ya, semua komoditas itu ya kan pasti argumentasinya pejabat apa? Kualitasnya kurang bagus segala macam. Oke, that's right. Ini sebuah ironi. Ya, produk sendiri dibilang kurang bagus. Gitu. Oke. Di pemerintahannya Pak Jokowi, di kementeriannya itu ya, ada yang namanya kan Menteri Riset dan Teknologi. Oke. Harusnya Menristek ini mengakomodir para ilmuwan ya, intelektual untuk melakukan riset. Melakukan riset dan hasil risetnya ya di-share ke petani, memberikan edukasi ke petani supaya petani bisa panen padi dengan kualitas yang bagus. Oke, menghasilkan produk yang bagus ya. Produk yang bagus. Oke. Jangan jelek-jelekin produknya petani dong. Oke, ini sarannya nih. Oke Ini. nih. Oke. Tapi yang saya lihat begini ya, para intelektual kita, gitu, ilmuwan kita, Oke. sepertinya tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan ruang untuk melakukan riset. Ya, itu. Enggak, masalahnya apa? Kenapa enggak? Sorry. Begini. Tadi Mas Bowo bilang sepertinya ilmuwan kita, orang-orang pintar kita tidak diberikan kesempatan untuk melakukan memberikan riset. inovasi. Apa masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Persoalannya itu kan begini ya, yang menjadi masalah Republik kita hari ini, saya mengutip tokoh nasional Riza Ramli pernah berkata tuh. Apa kata dia? Nah, dia bilang penyebab persoalan di Republik ini tuh peng-peng. Peng mah punyanya anak baik, Peng itu namanya, yang baik dot itu. Ya, iyalah. Bang Muda tuh sesekali lah, saya nggak menganjurkan setiap hari ya, sesekali baca berita komentar-komentarnya Riza Ramli. Ini banyak advice-nya juga. Tapi jangan problem solver, dia bilang ini Republik ini rusak karena peng-peng. Maksudnya apa sih peng-peng itu? Peng-peng itu pengusaha merangkap penguasa. Peng-peng adalah pengusaha merangkap penguasa. Maksud apa maksudnya ini? Ini bahaya nih. Apa hubungannya sama impor tadi? Karena begini ya, kalau pengusaha itu mindsetnya adalah mencari cuan, mencari untung. Pengusaha. Ya. Oke. Karena namanya bisnis ya. Karena bisnis. Oke. Ya kan? Dia tuh mindsetnya itu mencari uang. Jadi bukan untuk mensejahterakan para petani kita gitu. Ini sebuah ironi. Nah, ketika dia menjadi politisi, pejabat publik, apalagi dia adalah decision maker, mindsetnya adalah itu mempertebal kantongnya sendiri. Kan di edisi sebelumnya saya pernah bilang ke Bang Muda, ya, impor ini pejabat-pejabat cari rente. Impor ini pejabat dari rente. Jadi misalnya begini asumsinya, pemerintah mau impor beras 1 juta ton. Per kilogram. Nah, si pejabat ini dapat 1.000 perak. Iya, Mas Bowo kemarin bilang 1.000 perak per kilo misalkan. Per kilo misalkan gitu. Kali 1 juta ton berarti dia dapat 1 triliun. 1 triliun. Nah, tetapi begini. 1 triliun ya. Iya, 1 triliun. Tetapi begini ya. Ini juga semua rusak karena demokrasi kita ini terbelenggu sama oligarki. Kenapa ada oligarki? Karena ada presidensial threshold. Presidensial threshold. Gini. Bowo bilang presidensial threshold. Ya. Nah, masyarakat kita ini kan juga harus butuh edukasi. Betul. Ya, sebetulnya presidensial threshold itu apa sih? Begini ya.
Jadi presidensial threshold itu syarat bagi calon untuk mengajukan diri sebagai calon presiden, gitu kan, harus ada ada keterdukungan partai sampai 20%. Oke. Nah, inilah partai-partai yang menjadikan partai-partai bargainingnya semakin kuat kan. Oke. Gitu. Jadi setiap calon itu dipaksa lah, quote and quote ya, gitu, dipaksa. Mahar politik gitu. Kalau lo mau dapet tiket, ada mahar politiknya nih, gitu. Ada mahar politiknya nih. Nah, lalu si calon ini kan pertama kalau nggak dia pengusaha, ya kan, atau dia disupport sama pengusaha-pengusaha hitam. Saya masih belum nangkep nih Mas Bowo. Jadi kaitannya pengusaha, penguasa, presiden threshold ini sehingga menciptakan regulasi mengenai impor tadi. Yes. Itu ada keterkaitannya? Ada. Gimana? Coba bisa dijelasin. Secara tidak langsung ada memang. Saya bilang secara tidak langsung ada. Jadi ketika dia melakukan importasi, gitu kan, ada keuntungan di situ sampai 1 triliun. Dia saving. Nah, saving untuk apa? Savingnya kemungkinan besar ya untuk mahar politik. Jadi beli tiket agar dia bisa ikut kontestasi di Pilpres. Kan begitu. Nah, ini yang merusak demokrasi kita itu. Yang merusak demokrasi kita. Sebentar Mas Bowo. Jadi itu yang Mas Bowo bilang tadi, peng-peng adalah pengusaha merangkap penguasa yang akhirnya menjadi pejabat publik, menciptakan sebuah regulasi untuk kepentingan bisnisnya, Tapi pertanyaannya kenapa presidennya diam kalau kayak gini, kan dia tahu. Iya, presidennya kan juga kita tahu lah. Gitu ya? Iya, begitu. Oh, begitu dia. Makanya yang namanya pemilu itu didukung sama pengusaha-pengusaha. Akhirnya dampaknya seperti itu. Jadi nggak peduli soal janji-janji kampanye, ya menciptakan kedaulatan pangan. Kalau kan dia udah namanya politik balas budi. Ada lagi istilah yang baru saya dapat nih, politik balas budi. Betul. Balas budi dibayar dengan balas tuba. Balas budi dibayar dengan air tuba. Air tuba, betul. Memang kondisinya seperti itu. Sekarang investor-investor yang sudah ngincer ibu kota baru itu juga kebanyakan asing-asing faktanya. Demikian juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law ya. Iya, kemarin itu sempat jadi polemik tuh. Kontroversi dianggap sama orang tuh. Itu menjadi fakta kok, gitu kan. Faktanya apa? Menjadi fakta bahwa kepentingan pengusaha lebih diutamakan ketimbang kepentingan rakyat. Gitu. Kepentingan pengusaha lebih dipentingkan. Kalau diimplementasikan ke dalam kehidupan sekarang, apa yang bisa terlihat? Kurang lebih kasat mata lah. Ya. Sekarang soal outsource gitu kan. Nah, sekarang ada lagi istilah-istilah karyawan permanen gitu. Nggak ada. Teori-teori baru ya? Iya. Muncul teori-teori baru ya. Bahasa-bahasanya sebetulnya yang lama-lama ya. Betul. Tapi kita. Nah, Mas Bowo, ini kan kita tahu bahwa seperti kita coba kembali tadi ke Bandara Kertajati ya. Bandara Kertajati ini adalah bagian dari program infrastruktur yang digadang-gadang oleh pemerintah, ya kan? Sekarang seperti terhempas angin dia. Kalau menurut pandangan Mas Bowo, kira-kira ada kesalahan riset nggak sih? Mas Bowo ini kan dari Indoparameter nih. Ada kesalahan riset nggak sih? Artinya sebelum ngebangun itu gua harusnya ini dulu loh. Gue lihat segi keuangannya dulu, terus gue riset lahannya dulu, apakah ini potensinya sebetulnya bagus untuk bandara, terus kedekatannya, jarak tempuhnya, efisiensinya, segala macam. Sebetulnya ada nggak sih? Seharusnya ada. Tapi kalau saya melihat Bandara Kertajati itu tanpa riset itu.
tanpa riset. Kalau kita lihat Silangit ya, Bandara Silangit ini kan bener nih ya. Ya. Saya kan, karena kebetulan saya orang Sumatera ya. Betul. Kalau Bandara Silangit ini kan di Sumatera Utara itu ada Bandara Kuala Namu dan ada Bandara Silangit. Kita tahu bahwa bahwa Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia. Ya. Untuk turis-turis yang datang ke Indonesia, terutama yang pengen ke Danau Toba, dia jadi nggak perlu jauh-jauh lagi Kuala Namu kan, Betul. sehingga dia harusnya ke Silangit aja. Betul. Dari Silangit paling setengah jam atau paling lama sejam. Ya. Nah artinya efektivitasnya Bandara Kertajati ini Ya kan sudah ada bandara yang di Bandung tuh. itu berarti kenapa nggak pakai itu aja ya? Sudah ada bandara Soekarno Hatta. Yes. Begitu. Yang jarak tempuhnya pun sebetulnya hampir nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh sebetulnya. Oke. Sebetulnya tidak terlalu jauh itu. Hmm. Makanya saya tadi pertanyaannya kan apakah ada riset atau tidak. Nah, saya berpikir ini tidak ada riset, ngasal aja. Ngasal ya? Ngasal aja. Jadi Majalengka itu daerah yang sangat agraris. Itu Majalengka ya. Oke. Itu Majalengka. Nah, apalagi di daerah-daerah lain. Betul sekali. Pasti punya potensi. Indonesia ini luar biasa. Kaya raya. Kaya raya, tanahnya subur, matahari dan hujan nggak ada hentinya. Lautnya pun Oke. luas gitu. Buktinya Cina pun ingin menguasai Indonesia tuh. Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan gitu. Dia mau menguasai Indonesia. Untung udah diganti namanya tuh. Beruntung ada Pak Rizal Ramli ketika jadi Menko Maritim diubah jadi Kepulauan Natuna Utara. Kepulauan Natuna Utara. dari Laut Cina Selatan. Laut Laut Cina Selatan. dari Laut Cina Selatan dirubah menjadi Kepulauan Natuna Utara. Kepulauan Natuna Utara. Itu adalah satu fakta, contoh konkret bahwa Pak Rizal ini mampu mengimplementasikan apa yang menjadi cita-citanya Soekarno Oke. soal Trisakti. Berdaulat di bidang politik. Oke. Itu faktanya seperti itu. Karena dia paham betul soal Indonesia ini. Mengerti betul bahwa Indonesia ini sangat kaya. Tapi jangan salah loh, ternyata bukan Pak Rizal aja yang paling paham soal Indonesia. Maksudnya gimana? Grup band legendaris kita, Yang ini lagi ini. Kemarin beras kaca, sekarang grup band. kemarin itu Serius dong Mas Bowo. Mas apa bedanya? Maksudnya kita lagi ngomongin soal Bandara Kertajati, ngomongin soal pertanian. Begini Bang Buda, kemarin itu memang saya yang salah. Gimana sih? Ternyata pengetahuan saya soal musik itu sangat terbatas. Kita ini ditonton jutaan orang loh. Aduh, mohon maaf. Iya. Ya. Nah, sepulangnya saya dari sini, saya Gimana? banyak mendengarkan musik-musik ya. Itu termasuk itu grup band Beatles, legendaris kita. Beatles, Bukan, Queen, bukan, Rolling Stone. bukan. Apa nih? Oh, Bang Muda, grup band Led impor Zeppelin. semua. Jangan grup band impor. Habis produk-produk Indonesia, Ini loh. habis produk-produk Indonesia nggak terlalu ini. Tahu Kus Plus kan? Kus Plus kayaknya pernah dengar. Kus Tahu Plus. Kus Plus. Iya. Diana, kekasih. Itu kan mantan pacarnya Bang Muda. Dia Itu nama kakak saya itu. Oh, kakak. Iya. Kakak saya namanya Diana. Iya, mohon maaf. Kus Plus. Iya. Kus Plus itu yang kunyalakan api di dalam tungku. Bukan. Andaikan kau datang kembali. Yang datang debt collector, bukan itu. Jawaban apa yang akan ku Iya. beri? Lagi Ya kan? bokeh nih. Ya, Apa bukan itu. Apa? Bukan. Bukan lautan, hanya kolam susu. Oke. Nah, itu. Coba. Kail dan jala cukup menghidupimu. Nah, Toto. Tiada badai, tiada topan kau temui. Yes. Ikan dan udang menghampiri hidupmu. Ikan dan udang bisa menghampiri. Gak usah nyari. Orang bilang tanah kita tanah surga. Wah. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, balik Tongkat lagi. kayu, Jadi tanaman. tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, itu dia. Artinya Kus Plus sudah meriset Sudah bahwa Indonesia ini kaya raya. sejak puluhan tahun lalu berarti dia sudah. Sejak 1848 Belanda tanam tebu di Majalengka, jadi gula tuh. Gila. Tongkat sampai akhirnya Kus Plus pun menciptakan lagu bahwa tanah Indonesia ini tanah yang Dua, tanah yang subur.
Indonesia tanah yang subur. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, itu dia. Wow, ngomong-ngomong soal kayanya Indonesia ini, Mas Bowo. Kira-kira menurut pandangan Mas Bowo ini apa sih yang seharusnya? Oke. Seandainya Mas Bowo ini seandainya semua orang memiliki kesempatan, oke. Yes. Kalau tidak ada presidensial threshold, artinya semua anak bangsa memiliki kesempatan untuk jadi presiden dong. Yes. Iya kan? Betul banget. Kalau seandainya Mas Bowo jadi presiden, dari tadi Mas Bowo ini kritik sana, kritik sini, kritik sana, kritik sini. Nah, kalau seandainya Mas Bowo jadi presiden, apa yang akan Mas Bowo lakukan dengan masalah yang seperti ini sekarang terjadi? Jadi apa yang kira-kira Mas Bowo ingin lakukan? Karena Mas Bowo ini kan, kita tahu bahwa Mas Bowo ini dari Indoparameter, dia pakar maupun analis segala macam situasi nasional. Politik, ekonomi, sosial, budaya, semua dilalap sama dia. Ya. Kira-kira apa yang ingin Mas Bowo lakukan? Pertama, saya akan mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 itu ke awal. Gitu. Sekarang udah amandemen semakin nggak jelas gitu. Oke. Kalaupun ada tambahan, itu namanya catatan kaki. Footnote ya? Iya, footnote gitu. Atau adidum ya. Ada. Kalau di Amerika itu konstitusinya tetap original, tapi ada catatan kaki. Catatan kakinya apa? Misalnya penegakan HAM, segala macam gitu. Ada catatan kakinya. Pertama itu ya. Kedua, ini persoalan hukum di Indonesia. Ya. Oke. Jadi Gimana soal hukumnya? hukum itu tumpul ke atas. Oke, tumpul ke Ya kan? atas, Tajamnya ke bawah. tajamnya ke bawah. Ah. Maksudnya gimana sih tumpul ke atas? Tumpul ke atas, tajamnya ke bawah. Sekarang orang jahat itu ya kan, grade-nya orang jahat Nah, itu ini yang- seru nih. Sekarang di Indonesia orang jahat itu yang punya prestis status koruptor. Kalau Keren malah ya. keren, maling ayam diinjak-injak, Mm-mm. gitu kan. Ini dia yang menjadi soal di Indonesia. Bahkan di layar TV senyum-senyum dia. Senyum-senyum. Ya, Bang Muda tahu nggak Nur Hadi, ya kan, makelar kasus nih. Maka itu ya sekretaris Panitra, Panitra? yes, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, oke. Dia kan makelar kasus nih. Yes. Itu. Cuma divonis 2 tahun penjara, gila nggak? Nur Hadi divonis 2 tahun penjara. Udah sinting Republik ini. pejabat publik dia. Ya. Pejabat negara dia. Pejabat negara. Itu kan nanganin kasus-kasus miliaran rupiah Yes. yang merugikan negara. Cuma ditahan 2 tahun penjara. 2 tahun. 2 tahun. Oke. Lalu Bang Muda masih ingat mantan ketua DPR yang Setia Novanto. wah itu Ya. yang segede mata itu. Iya. Iya. Setia Novanto. Ah, Dia tuh kalau dari Partai Golkar itu. Partai Golkar, Ya. bener banget. Ketua Umum Partai Golkar. Yes. Terus dia Ketua juga ketua DPR. Yes. Terus ketua umum Partai Golkar. Ya. Ketua umum Partai Golkar. Ketua DPR. Ya. Terus dia ketua umum Partai Golkar. Ya. Ketua DPR. Gila tuh. Itu aja. Maksudnya kenapa kalau dia ini? Bang Muda, kita yang di luar tahanan aja sampai sekarang belum divaksin. Terus maksudnya? Dia terpidana diprioritasin dapat vaksin. Di dalam tahanan? Di dalam tahanan diprioritasin dapat vaksin. Loh, saya aja belum divaksin. Mas Ya Bowo. kan? Iya. Oh iya. Saya juga belum divaksin. Aduh, Belum divaksin juga? belum divaksin juga. Vaksin lari kemana ini? Iya. Aduh. Mas Bowo, kita tahu bahwa Indonesia saat ini banyak mengalami masalah ya. Masalah ekonomi Masalah ekonomi. hancur lebur. Betul. Masalah politik kacau balau. Carut Carut marut kacau balau. Yes. Masalah sosial, ketimpangan sosial Luar biasa. luar biasa. Disparitas antara Kaya dan miskin ya kan? jelas sekali. Sangat jelas. Jelas ya. Yes. Masalah pendidikan nggak tahu sampai kapan anak-anak harus Betul. nyontek sama Google terus. Google. Iya online kan? Terus ya. Nah, terus anak-anak kemarin saya baca tuh di daerah itu mereka tuh udah jalan sampai sekian kilometer sampai jalan terus masih nggak dapat internet juga. Oh iya betul. Ya kan? Ini kan Betul. berdampak kepada apa namanya Betul. kecerdasan anak-anak juga. Yes. Mereka ini calon generasi penerus bangsa ini. Yes, betul. Masalah pendidikan. Selain itu
masalah lainnya itu masalah apa? Oke lah, taruhlah itulah dia. Dengan berbagai masalah yang ada di Indonesia ini, Betul. kita tahu bahwa ini harus membutuhkan jurus jitu nih Mas Bowo ya. Yes. Harus membutuhkan jurus jitu untuk membenahi masalah yang ada di sini. Ya. Apa harapan Mas Bowo terhadap pemerintahan baru? Pemerintahan baru, Hmm. pemerintahan setelah ini kan, Mm-mm. berarti. Ya, harapan saya jangan terlalu banyak berjanji, itu aja. Hmm. Itu. Nah, terus Kalau kedua, janji ngomong ditepati. ya. Oke. Kedua itu, nah, kembalikan lagi Undang-Undang Dasar 45 ke awalnya. Oke. Begitu. Ketiga, ini penegakan hukum harus dijalankan. Oke. Tidak hanya sekedar janji. Mhm. Harus ditegakkan gitu. Oke. Jadi penegakan hukum ini harus ditegakkan Mhm. secara jelas Oke. gitu. Jadi jangan hanya sekedar janji pelanggaran HAM akan kita tuntaskan, ternyata sampai sekarang Padahal- satu pun tidak ada yang Yes. realisasi. Mhm. Kan begitu ya. Mhm. Nah, itu harapan saya jangan terlalu banyak janji lah. Oke. Harus lebih konkret lah. Oke, terima kasih banget Mas Bowo. Kemarin kebetulan saya sempat WhatsApp bahwa saya yang saya episode kemarin itu saya kan belum bayar tuh. Oh ya. Nah, sekarang saya bayar. Ini halal. Ya. Ini berkat kerjanya Mas Bowo kemarin. Waduh. Tidak mungkin diintip KPK. Waduh. Ini bukan gratifikasi. Ini haknya Mas Bowo. Terima kasih banget. Dan dan saya pikir-pikir, ya. Ditangkap KPK? enggak, ini bukan gratifikasi, ini kan bayaran kemarin, bayaran narasumber kemarin. Oh begitu ya. Iya dong, ya kan? Oke. Nah, dan saya punya pemikiran baru bahwa menurut saya Mas Bowo itu kalau ngomongin soal uang langsung ijo dia, gue ngomong dicuekin sama dia. Waduh. Ntar dulu Oh, dong, iya. saya ngomong dulu. Iya. Maksud saya gini, ini hal yang menarik ketika saya berbincang-bincang sama Mas Bowo. Bagaimana kalau di episode berikutnya Mas Bowo jadi pasangan saya, tandem maksudnya. Oke, kalau Gimana? begitu. Sepakat? Oke, sepakat. Sepakat ya? Deal. Deal kita ya? Deal. Deal ya? Oke, terima kasih ya. Tapi Bang Muda janjinya 11.000 triliun. Iya, itu kan 10. Yang 1 triliun lagi nyusul. Oh begitu Ya. ya. Oke. 11.000 triliun ya. Iya, Ya, oke. 1000 lagi nyusul. Oke. Saya ini janji, saya ini sudah keliling Indonesia. Wih, semua ini saya tahu. Apa yang nggak tahu saya ini? Apa yang Pak keliling? Enggak, kadang-kadang main, nongkrong. Selfie ya. Iya. Saya sholat di pinggir laut. Oh, ya kan? gitu. Biasa lah. Itu di pinggir laut sholat apa nyembah Nyi Roro Kidul? Bukan di pinggir laut, Mas Bowo, pakai sarungan, pakai peci, menghadap bulan purnama. Oh begitu. Hobi Ya. biasa, oke. Ya. Pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, ketahuilah, jadi seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang berpihak pada rakyat. Karena apa? Anda memimpin sebuah negara, Anda memimpin jutaan manusia. Jutaan manusia itu bertumpu pada Anda. Jutaan manusia itu berharap besar sama Anda. Jika salah nahoda, maka kapal akan tenggelam. Seperti lagu lancang kuning berlayar malam, berlayar malam. Alamatlah kapal akan tenggelam. Lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Oke. Terima kasih semua, tetap saksikan Ngobrol Perkembangan Indonesia bersama saya Bowo. dan terus tetap ikutin kita di Bicara TV. Ya. Oke. Thank Ya, you. jangan lupa subscribe, like dan komen. Ya, nggak subscribe juga nggak apa-apa, nggak like juga nggak apa-apa, nggak komen juga nggak apa-apa. Yang penting kalian ngelihat kita berikan informasi mengenai perkembangan ekonomi, perkembangan politik, budaya, semuanya, segala macam. Ini, itu, ini, itu. Polos dong ininya. Ya nanti itu kan ada itu. Oh, Ngomong-ngomong, terima kasih ya Mas Bowo ya. Ya. Terima kasih ya. Terus gimana yang masalah kemarin itu soal kapal Pertamina Balongan itu kemarin katanya Ya. Kebakaran ya? Kebakaran. Itu ya namanya kalau itu. Apalagi kayak gitu. Kebakaran